lahir, saudara juga hilang benci. Tak kenal maka tak sayang. Dalam bahasa Arab dikatakan, saudara, an-nas ada majahid. Manusia itu menjadi musuh dari apa yang dia belum tahu. Kalau dia belum tahu, bukan hanya benci, kadang-kadang musuhi saudara. Tapi kalau sudah tahu, lain lagi ceritanya. Makanya dalam peribahasa Indonesia, tak kenal maka tak sayang. Dia benci. Nanti kalau udah kenal, udah hilang. Yang kedua, kalau orang benci sama kita, saudara, karena kesalahan informasi. Salah dapat informasi, saudara, nggak khawatir. Besok begitu informasi benar masuk, saudara, selesai, bencinya akan hilang. Bahkan dia akan menyesal, kenapa ya bilang saya benci? Karena salah informasi. Yang ketiga, kalau orang ada benci karena kita karena hasutan, karena ganda, disusahkan, diprovokasi kita benci sama seseorang. Nggak usah khawatir, saudara. Begitu yang bersangkutan saudara mendapatkan informasi yang benar dan tahu dirinya sedang diprovokasi, tahu dirinya sedang dipanas-panas, bencinya akan hilang. Nggak usah khawatir. Tapi hati-hati kalau orang benci kepada kita karena hasad, karena iri, karena dengki, nggak bisa kita obati, saudara. Kecuali yang punya diri sendiri, dia taubat kepada Allah, dapat taufik dan hidayah, baru dia bisa obati. Karena orang yang sudah benci sama kita, iri, karena iri, dengki, walaupun dapat informasi sudah benar, walaupun dia lihat dengan mata kepalanya sudah benar, tetap dia nggak terima. Karena di hatinya ada iri, ada dengki, ada kebencian yang mendalam karena penyakit iri dan dengki, sehingga informasi sebanyak apapun, informasi sebenar apapun, walaupun dia sudah dengar dengan telinganya sendiri, walaupun dia sudah lihat dengan mata kepalanya sendiri, dia akan tetap benci. Kenapa? Karena dasar bencinya adalah hasad, iri, dengki. Itu saya bertanya, sakit iri dengki bahaya tidak? Bahaya tidak? Nah, kalau menciptakan salah informasi, empat informasi. Nah, kalau menciptakan yang benar, ya kita kena. Saudara kita bergaul. Saya bertobat. Kalau menciptakan karena iri dan dengki, hati-hati, saudara. Maka itu yuk sama-sama buang jauh-jauh penyakit iri dan dengki kalau ada di hati kita kepada siapapun. Karena iri dan dengki membuat kita tidak pernah objektif lagi. Iri dan dengki mengatakan kita bersikap tidak adil, saudara. Iri dan dengki bahkan bisa mendorong kita untuk berbuat jahat kepada orang yang kita iri dan dengki. Iri dan dengki bisa memecah belah umat. Na'udzubillah min dari nama itu kembali dari seorang takwa adanya di hati. Nah, hati ini, saudara, supaya sifat-sifat baik yang membangun takwa itu hidup subur, maka punya hati, saudara, harus dijaga. Saudara, ada satu doa yang kita baca setiap selesai sholat. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati. Berarti hati kita bolak-balik, saudara. Hati kita bolak-balik. Dia dalam hati kita ada gelombang, saudara. Nah, gelombang ini mesti ditenangi. Kalau gelombang ini dibiarkan, maka penyakit hati akan subur, saudara. Tapi kalau gelombang ini dibuat tenang, saudara, nanti penyakit sifat-sifat yang baik akan subur, penyakit hati yang subur lagi. Seperti tanaman, kalau garap alang-alang yang tumbuh, didiam nanti, saudara. Tapi coba kita tanam bijinya, kita jaga, tumbuh pohon-pohon yang manfaat, alang-alang tumbuh lagi, saudara. Bibit-bibit yang baik sudah tumbuh, bibit-bibit yang jahat tumbuh di tempat itu, saudara. Nah, begitu juga kita, saudara, supaya saudara pohon-pohon
sifat-sifat jelek tidak tumbuh di hati kita. Tanamilah hati kita dengan pohon yang baik, sifat yang bagus, sifat yang terpuji. Niscaya pohon jelek tidak akan tumbuh, saudara. Nah, pertanyaannya, saudara, ini kan hati berbolak tebal, hati kan bergelombang. Nah, kalau hati bergelombang, saudara, bibit ditanam tidak gampang tumbuh. Nah, sebelum kita tanamin, buat hatinya tenang dulu. Bagaimana cara menenangkan hati? Sudah kasih kata Al-Quran, ala dzikrillahi ma'innul qulub. Ingat Allah dengan zikir kepada Allah, hati akan tenang. Hati bergelombang, hati yang bergelombang tadi, saudara, hati saudara yang perlu ditenangkan tadi, ternyata kuncinya adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Dan zikir yang terbesar adalah zikrullah akbar, yaitu salat. Jadi bagaimana sholat kayak mau tumbuh kalau sholat kita nggak jaga? Sholat itu intinya zikir, sholat itu isinya zikir, dan itu daripada zikir, saudara. Kita berdiri ada zikirnya, ruku ada zikirnya, i'tidal ada zikirnya, sujud ada zikirnya, duduk ada zikirnya, saudara. Sholat itu adalah zikrullah akbar, zikir kepada Allah yang terbesar. Jadi artinya, satu, jaga sholat. Dua, zikir, hati yang tenang. Kalau hati kita tenang, kita sifat-sifat baik tumbuh, ya kawan. Enggak usah kuat ya. Tapi sifat-sifat baik tumbuh, sifat sifat dan lain sebagainya udah tumbuh. Sifat jahat bakal lagi bisa tumbuh di hati kita. Insyaallah. Mari kita semuanya semua siap bertakwa kepada Allah, siap jaga hati kita, siap jaga sholat kita, siap menenangkan hati dengan zikir kita. Zikir kepada siapa? Zikir kepada siapa? Sholat untuk siapa? Takbir. Salat. Jadi dan sampai di sini cukup jelas. Oh, kita siap Jumat, wasiat dengan takwa. Nah, baiklah ya kawan, sebelum saya akhiri, tadi ada hadis yang menarik disampaikan oleh khatib kita tentang bahaya kalau kita jauh dari ulama. Hati-hati. Ada nanya, Habib, gimana nih, Beb? Negeri kita nih kok banyak koruptor, negeri kita kok banyak pejabat bejat. Nanti udah dikasih tahu sama khatibnya. Kalau kita meninggalkan ulama, salah satu sudah yang akan terjadi sebagai akibatnya Allah kirim buat kita pemimpin-pemimpin yang zalim. Allah kirim kita pejabat-pejabat yang jahat, pejabat yang bejat, pemimpin yang zalim. Karena kita jauh dari ulama, jauh dari fuqaha. Apalagi zaman sekarang bukan lagi jauh, ulama dimaki-maki. Ayo, betul. Banyak yang maki-maki ulama, ada yang maki-maki ulama. Dan lucunya sudah, kalau ulama kita langsung takut. Giliran ulama maki-maki dan kita tangkap, iya, kacau tidak? Kacau tidak? Ya tapi kita mesti diri juga, kok begini ya? Gara-gara jauh dari ulama. Jangan jauh-jauh. Kan setiap kampung apalagi ada ulama, ada kiai, ada muadzin. Di tiap masjid ada pengajian, dipimpin oleh guru kita. Merapat pengajian, merapat pengajian saling sudah. Dan melaksanakan pengajian tapi nggak ada gurunya. Siapa bilang? Ini yang namanya Jakarta berkali guru sahabat abad. Fakir banyaknya di setiap masjid, setiap musola, setiap gang ada tuan-tuan guru. Bahkan saat ini tuan-tuan gurunya nggak tanggung-tanggung, saudara. Yang lulusan Mekah, yang lulusan Yaman, yang lulusan Mesir, yang lulusan pondok-pondok pesantren berbagai tempat di Indonesia bisa baca kitab, saudara, bisa jadi tempat kita bertanya. Dekati ulama, jangan tinggalkan ulama. Nah, kalau ninggalin ulama, jadi akibatnya sudah. Nah, apa yang terjadi sekarang? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, sekarang Allah kasih kita pejabat-pejabat, saudara, yang pada nggak bisa kerja.
Bahkan kalau menghadapi kritik rakyat, jawabnya seenak. Rakyat saya capek mahal. Dijawab pejabat tanggungannya sendiri. Ada yang jawab begini? Tak jawab ya? Rakyat teriak listrik mahal. Pejabatnya jawab, yang jawab pasti listrik. Rakyat teriak BBM mahal. Pejabatnya jawab, jangan beli bensin. Saya mau tanya, ada yang jawab begini? Jujur, ada nggak? Ada nggak? Kok jawab begitu sudah? Mahasiswa teriak Indonesia gelap. Pejabatnya gelap. Kamu gelap. Sudah ada kritik dari rakyat. Masyarakat mahasiswa bilang Indonesia gelap. Introspeksi. Apa sih maksudnya gelap? Panggil mahasiswanya. Kalau bilang Indonesia gelap, apanya yang gelap? Oh ini Pak, gelap karena penegakan hukumnya tidak jelas. Oh ini Pak, karena ini cuma tajam ke bawah, tumpul ke atas. Oh ini Pak, masalahnya bensin dijual negara oplosan. Kalau negara itu oplos, gimana lagi? Ini negara, saudara. Pertamina tuh resmi negara punya, betul? Oplos. Astagfirullahaladzim. Ini Pak yang kami maksud gelap. Tanya dulu, jangan langsung dijawab model yang gelap. Ini bukan obrolan warung kopi, bukan. Ini komunikasi antara rakyat dengan pejabat. Lihat dulu kursinya belum maksimal, ayo maksimalkan. Oh karena Pertamina kemarin oplos, ayo tegak, jangan ada oplos. Begitu loh. Ada lagi yang sudah. Ada yang lagi nih, saudara. Ada beberapa purnawirawan jenderal mengusulkan supaya presiden diganti. Usul. Boleh nggak usul? Urusan penerimaan orang kan usul DPR, usul boleh nggak? Itu purnawirawan jenderal antara ratusan jenderalnya saudara dengan laksamana fiskal kolonel ratusan orang usulin, wajar tidak? Jawab, ya usulan Anda kami terima, nanti kami kirim ke DPR. Bagaimana sikap DPR, bagaimana MPR? Dipelajari dulu itu pejabat. Betul? Betul, jawabnya. Tapi sejak itu untuk diturunkan, silakan keluar dari Indonesia. Pusing kan jawab gitu. Saya pengen orang-orang itu punya moral tidak, punya etika tidak, punya sopan santun tidak. Saya pengen rakyat berhak tidak untuk mengkritik, rakyat berhak tidak untuk memprotes. Berhak saudara. Kewajiban pejabat ambil itu kritikan. Mana kritikan yang nggak betul sampai rakyat kau punya kritik nggak betul, kau salah informasi. Sebetulnya begini, bukan begitu. Ada misalkan ini benar nih, kami pertimbangkan, nanti kami pelajari. Itu pejabat. Abdullah yang begitu. Rakyat rame-rame kritik, mahasiswa rame-rame protes demonstrasi. Kiai saudara ikut bicara di atas mimbar. Apa mereka bilang? Jangan susu kritik, jasa kalian kepada negara apa? Kita semua tidak punya jasa yang tidak. Kacau tidak? Kacau tidak? Siapa bilang rakyat nggak punya jasa? Gue beli baju kenapa aja? Gue beli sorban kenapa aja? Gue beli handphone kenapa aja? Kita beli kacamata ada pajaknya, betul? Beli sendal kenapa aja? Betul? Ente belanja di market kena pajak tidak? Beli bensin ada pajak tidak? Bayar listrik ada pajak tidak? Semua rakyat bayar pajak. Siapa yang tidak bayar pajak? Pajak yang dibayar oleh rakyat kepada negara itu adalah jasa yang besar untuk membangun negara. Tapi tidak boleh jasa. Tak usah kritik. Orang dari Indonesia. Udah berdekat dia. Saya kalau ngomong begini penyakit lupa, nggak bisa diri.
Dokter bilang jangan lompat, dilompat lagi. Masya Allah, nggak tahu tidak. Jadi saya bilang yang bayar pajak siapa? Bayar pajak siapa? 275 juta rakyat rame-rame bayar pajak saudara. Berarti berjasa dia, berjasa dia. Tapi jangan pejabat yang mau begitu tadi punya belasan perusahaan jangan dia tidak bayar pajak juga. Kira-kira jelas kan? Sudah. Ibn Khaldun menyatakan bukunya dalam ilmu sosial politik. Apa kata Ibn Khaldun rahimahullah ta'ala? Beliau mengatakan kalau suatu negara dalam pendapatannya sudah bergantung kepada pajak, maka itu tanda-tanda negara akan bangkrut. Nah, sekarang yuk kita lihat Indonesia, income pendapatan negaranya 82,4% dari pajak. 82,4% dari pajak. Kalau 82,4% dari pajak, lalu kemana minyak kita, emas kita, berlian kita, nikel kita, batu bara kita? Kemana uangnya rakyat Indonesia? Dunia begitu kaya, kemana? Kok bisa-bisanya membangun negara 82,4% diambil dari pajak? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya pantas ada satu tokoh mantan saudara petinggi di KPK. Dia mengatakan apa? Kalau satu saja tambang di Indonesia diselamatkan, tidak ada korupsi, satu, umpamanya nikel atau batu bara, selamatkan satu aja, tidak ada yang korupsi, saudara, maka Indonesia sudah perlu yang pajak. Bahkan katanya setiap orang yang hidup di Indonesia, warga negara Indonesia, bisa dapat gaji minta per bulan 20 juta rupiah. Masya Allah, berarti kan negara kaya benar sudah, nggak main-main sudah. Indonesia ini negara kaya, nggak usah barang tambang saja bisa begitu, apalagi kalau semua barang tambang diselamatkan, apalagi kalau semuanya tidak dikorupsi. Jadi kalau saya lagi bicara korupsi ini, terus jangan di belakang ngomong korupsi udah politik gitu. Ini bukan politik, ini amar ma'ruf nahi. Caranya korupsi jahat gak? Bukan tidak, wajib tidak, wajib tidak dihentikan. Kewajiban kita bukan sholat aja, bukan puasa aja, bukan zakat aja. Saudara, korupsi ini yang membuat akhirnya Indonesia miskin. Sekarang puluhan juta orang pengangguran, pabrik-pabrik besar gulung tikar, semua akibat korupsi. Saya kayak sekarang yang namanya listrik sudah ada. Kita bayar listrik cash nggak? Ada mudah? Nah, masyarakat di mana-mana masang listrik, bayar nggak? Kalian punya saingan nggak? Jadi kalau hitung-hitungan bisnis semua bayar, semua cash, nggak ada yang utang. Saingan nggak punya, mestinya PLN untung apa rugi? Tapi setiap tahun laporannya rugi. Wah, ruginya nggak tanggung-tanggung, triliunan. Dikemanakan uang rakyat? Pertamina bisa utang di pom bensin beli. Datang bang, 100.000 gua bayar, bisa. Betul. Sekarang saya tanya, Pertamina laku tidak? Tiap hari habis tidak? Bayarnya cash tidak? Kalau begitu untung tidak? Tapi laporan tahunnya rugi dulu. Bingung. Gak nyambung, mau pakai ilmu nafsu gak nyambung, ilmu tafsir hadis gak nyambung. Subhanallah, kira-kira jelas ya? Berarti siswa bilang Indonesia kelak, wajar tidak? Wajar, perhatikan. Kenapa harus perhatikan? Supaya kamu
istilah pemerintah itu dong, bukan pengelola negara. Betul tidak? Betul tidak? Tapi kalau nggak ada orang kritik nggak boleh, nanti habis gelap lampu hitam. Alhamdulillah men, alhamdulillah ini terusin lama-lama aja kena respon kita. Bukan kita cuma nakar-nakar dari ya, artinya memperhatikan sudah apa-apa yang sudah baik dari perintah kita puji, kita dukung. Kita bukan oposisi. Ulama bukan oposisi, bukan. Ulama itu kasih orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau keputusan pemerintah aturannya bagus, kita dukung, kita puji. Tapi kalau aturannya jelek, apalagi bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan Sunnah, merugikan rakyat, membahayakan negara, maka kita semua wajib untuk memberikan peringatan kepada mereka. Terserah memberikan peringatan dengan bentuk silakan, jangan santun silakan, jangan ramah silakan. Saudara mau peringatan dengan tegas silakan. Itu seperti acara ikhlaskan dunia hanya anak munkar mencari ridho Allah. Kira-kira di sini jelas kan ya? Paham? Itu kalau ada tanya bagaimana kita keluar dari kegelapan ini, jawabnya takwa. Kita berkaitan bertakwa kepada Allah. Jadi bukan hanya pemerintah yang harus berubah sikap, tapi kita di bawah. Tadi kan udah dikasih tahu sama Ustaz ini jadi khotib. Sudah, kalau kita meningkatkan ulama, Allah kasih pemimpin dulu. Maksudnya apa? Kalau kita dekat dengan ulama, kita rangkul ulama, kita manut kepada ulama, Allah akan kirimkan pemimpin-pemimpin yang baik, yang jujur, yang adil. Maka itu yuk mari kembali kita kepada garis ulama. Siap itu ulama, siap juga ulama, siap itu garis ulama, siap lagi kepada ulama. Takbir, takbir, angkat tangan semuanya takbir. Terakhir, saya ingetin nih, kalau ada yang tahu ini sekarang ini korupsi di Indonesia separah apa sih? Mau tahu separah apa? Mau tahu nggak? Mau tahu? Apa? Sekarang Jumat Jumat. Mesti sekarang saya sudah menggambarkan arahnya. Setuju? Setuju? Dulu zaman Pak Harto, korupsi ada, bukan nggak ada, tapi korupsinya di kolong meja. Tahu di kolong meja? Artinya apa? Masih ada malu, masih ada. Bukan korupsi nggak ada, bukan ada korupsi. Korupsinya di kolong meja. Nah begitu kita reformasi, saya pikir bagus reformasi. Lalu ujung-ujungnya jadi reformasi. Begitu dalam reformasi sudah korupsinya naik ke atas meja, dari kolong naik ke atas. Artinya loh, lalu mulailah, malunya mulai. Itu 10 tahun terakhir, begitu dapat presiden negaranya pagi siang sore malam bohong dulu. Itu korupsi Amerika mulai. Gagal tidak? Maka itu yuk kita perbaiki keadaan ini. Siap memperbaiki? Siap memperbaiki? Betul. Kita perbaiki. Dengan apa? Meningkatkan takwa kita semua. Lalu lanjutkan amar ma'ruf nahi. Maka insya Allah akan merubah kondisi kita kepada kondisi yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal. Kabar itu tadi yang tersebut itu kabar yang enak semua. Nah sekarang kabar enak ini, mau dengar nggak? Mau dengar nggak? Setan di berantem. Alhamdulillah, alhamdulillah. Buaya lagi berantem jangan pisahin, mati loh. Serigala lagi satu gigit pisahin jangan. Jangan gelar pikir dalam kopi nonton. Kira jelas ya. Setan berantem. Saya kemudian kalau perlu, apa yang domba itu kan haram. Emang haram. Udah ada domba atau setan. Apa adu manusia dengan manusia kan haram. Memang haram. Gua nggak bilang adu manusia, udah adu setan. Saya mau tanya semua, adu domba haram nggak? Jalan
Adu setan. Kalau saya sepribadi wajib. Tidak berani teman jagoan, apa jadi berantem? Kira-kira jelaskan? Jelaskan? Paham semua? Ngerti semua? Jadi kalau setan dari berantem pernah beda. Tapi itu tanda-tanda insya Allah pernah beda. Amin ya Allah. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Baik sudah. Artinya apa? Kenapa saya katakan tidak bergembira? Karena ini buah dari umat. Umat di mana-mana di masjid, di musola, di majelis taklim, di mimbar-mimbar baca sholawat asyiril zalimin. Dulu ya Safiyah tuh bisa nganggur sekian Allah qul asyiril zalimin. Ya Allah itu sibuk orang-orang. Asal Allah itu sibuk kalau misalnya kan itu yang berdoa. Betul? Betul. Nah, jadi itu kiranya Allah kabulin doa kita. Amin. Amin ya Allah. Amin. Ayo sama-sama kita baca ayo sama-sama. Semuanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ajlil qalimin bil qalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ajlil qalimin
baik Sami dan keluarkan kami dari tentang ribut tadi pada ribut dari pertarungan mereka, keluarkan kami, keluarkan kami saat ini sebagai orang-orang yang selamat. Mudah-mudahan bersama kami bersama. Ya Allah, hancurkan negara-negara, Allah binasakan negara-negara, Allah selamatkan kita semua dan negara kita dijadikan Allah. Anatul, Amin ya Rabbal Alamin. Sekian bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan saya mohon jangan ada yang bersalah. Cukup dengan ilmu kita bina musafaah dan sekaligus mudah-mudahan di kemudian hari kita bisa berjumpa lagi. Terima kasih banyak dari Haji Rasul dari Haji Amin semua, Habib juga Sekal ada di sini, Kiai Amir dan lain sebagainya. Terima kasih banyak. Sekian bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.